Jadi terkait dengan jasa audit, jasa asuransi sudah ya, yaitu jasa yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Terkait dengan jasa asuransi adalah jasa atestasi, yaitu berupa rekomendasi atas suatu pernyataan atau pertimbangan seorang auditor yang independen dan kompeten terkait dengan apakah asersi atau suatu entitas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi yaitu terkait dengan pemberian rekomendasi dari si auditor kepada si klien. Jasa ini terdiri dari apa aja? Yaitu ada audit atas laporan historis, laporan keuangan historis, kemudian internal kontrol atas laporan keuangan, review atas laporan keuangan, kemudian ada jasa atestasi atas teknologi informasi yang terdiri dari WebTrust dan juga SysTrust, serta yang terakhir itu jasa atestasi lainnya terkait dengan penilaian risiko kecurangan dan juga kepatuhan terhadap prosedur. Nah, ini terkait dengan jasa audit. Kita lanjut ke jenis-jenis audit. Nah, jenis-jenis audit. Yang pertama itu ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Yaitu audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan tersebut. Jadi audit laporan keuangan ya berkaitan dengan pemeriksaan atas laporan keuangan si klien itu, ya, dengan menyatakan pendapat dari si auditor atas kewajaran dari penyajian atau pelaporan keuangan dari klien itu, apakah sudah wajar atau tidak, sesuai tidak dengan standar yang berlaku secara umum atau sudah ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang ada pada laporan keuangannya dari hasil proses akuntansi. Itu yang pertama, jenis audit, yaitu audit laporan keuangan. Yang kedua itu ada namanya audit kepatuhan atau compliance audit. Ini berkaitan dengan SOP ya, berkaitan dengan SOP atau kegiatan operasional dari perusahaan. Audit kepatuhan adalah audit yang ditujukan untuk menentukan apakah yang diaudit ini sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu yang berkaitan dengan SOP. Hasil audit ini disampaikan kepada pihak berwenang yang membuat kriteria atau aturan tertentu itu sendiri. Gitu. Jadi terkait dengan audit kepatuhan, misalnya SOP yang diberikan kebijakan dibuat oleh perusahaan, apakah sudah dijalankan sesuai atau tidak gitu. Jadi hasil audit ini disampaikan kepada pihak yang berwenang atas kepada yang membuat kriteria atau aturan tersebut. Yang kedua, audit kepatuhan. Kemudian ada yang terakhir atau yang ketiga, yaitu audit operasional audit. Itu audit operasional merupakan review secara sistematik mengenai kegiatan organisasi. Ya, ini secara operasionalnya ya. Apakah dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja, kemudian mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan dan juga membuat rekomendasi untuk perbaikan yang lebih lanjut. Gitu. Kalau audit kepatuhan itu hanya berupa proses pemeriksaan apakah yang diaudit itu sesuai dengan kondisi atau peraturan yang sudah ditentukan. Sedangkan kalau audit operasional terkait dengan review secara sistematik mengenai kegiatan organisasi. Ya, jadi secara sistematik terkait dengan kegiatan organisasi perusahaan, kegiatan dari si perusahaan atau klien itu sendiri, dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja dari si klien itu sendiri bagaimana, kemudian mengidentifikasi kesempatan untuk proses peningkatan, serta membuat rekomendasi oleh si auditor kepada klien untuk perbaikan lebih lanjut terkait dengan operasional atau berjalannya perusahaan. Itu 3 jenis audit ya, ada audit financial statement, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan juga audit operasional. Nah, ini ada contoh terkait dengan audit operasional. Nah, di sini contohnya misalnya
mengevaluasi sistem penggajian yang terkomputerisasi untuk efisiensi dan efektivitas, yaitu sistem payroll gaji ya. Di sini ya, informasinya berupa apa? Yaitu berupa jumlah catatan yang diproses, kemudian biaya departemennya dan juga jumlah kesalahannya gitu. Nah, bagaimana penetapan kriterianya? Yaitu terkait dengan standar perusahaan untuk efisiensi dan efektivitas di penggajian departemen penggajian atau departemen penggajian terkait dengan payrollnya. Kemudian ketersediaan buktinya berupa apa? Yaitu laporan kesalahannya, kemudian pencatatan atas payrollnya, penggajiannya, dan juga biaya perusahaan penggajian. Biaya proses penggajiannya itu terkait dengan audit operasional. Kemudian contoh dari audit kepatuhan, misalnya penentuan apakah persyaratan peminjaman bank sudah terpenuhi atau tidak itu. Nah, berupa informasinya berupa apa? Yaitu berupa catatan dari si perusahaan. Kriteria yang ditetapkan apa aja? Yaitu ketentuan perjanjian pinjamannya ya, terkait dengan ketentuan yang sudah sesuai atau tidak dengan yang telah dilakukan. Kemudian ketersediaan buktinya berupa apa? Yaitu berupa laporan keuangan dan perhitungan oleh si auditor itu terkait dengan pinjamannya dan juga bunganya. Nah, itu terkait dengan compliance audit atau audit kepatuhan. Kemudian yang ketiga terkait dengan audit laporan keuangan. Ini contohnya yaitu pemeriksaan atas laporan tahunan dari Boeing ya, perusahaan Boeing, laporan keuangan, pemeriksaan audit terkait dengan laporan keuangan si perusahaan Boeing. Informasinya berupa apa? Yaitu laporan keuangan dari si Boeing itu sendiri. Kemudian penetapan kriterianya yaitu kesesuaian terhadap GAAP, yaitu Generally Accepted Accounting Principle. Nah, ini terkait dengan kriterianya. Kemudian ketersediaan buktinya berupa apa? Yaitu dokumennya, kemudian pencatatannya, dan juga sumber luar atas eviden yang ada jika ada ya, evidence atau bukti dari pihak luar jika ada. Nah, ini terkait dengan 3 contoh dari proses atau jenis audit, yaitu audit operasional, audit kepatuhan, dan juga audit laporan keuangan. Jenis audit sudah, kita lanjut ke jenis auditor. Ya, tadi jenis audit, ya ini jenis auditor ya. Auditor itu pelaku yang melakukan proses audit. Yang pertama terkait dengan jenis auditor, ada yang disebut adalah auditor independen. Auditor independen itu apa? Auditor independen adalah auditor yang memenuhi persyaratan pendidikan, pengalaman, nomor register, serta izin dari Menteri Keuangan. Nah, auditor independen ini yang kita sebut, yang kita maksud adalah kantor akuntan publik ya, atau kita singkat sebagai KAP, di mana auditor itu sudah memenuhi persyaratan pendidikan ya, minimal untuk auditor independen sudah menyelesaikan ujian sertifikasi kantor auditor independen ya, auditor publik gitu. Itu ada tesnya lagi, ada sertifikasinya lagi, yaitu berupa prosesnya bisa aja prosesnya yaitu dari melakukan seleksi dulu, tes dulu apakah sudah lolos atau tidak. Kalau sudah lolos, tidak bisa langsung kita menjadi auditor independen. Ada syaratnya lagi yang harus kita lengkapin, ya, administrasi, dan juga kita harus magang di kantor akuntan publik dulu minimal berapa jam, dan sebagai ketua tim auditor berapa lama, itu berapa jam juga, itu hitungannya jam ya, bukan dalam hitungan hari ataupun
satuan waktu ya, tetapi hitungannya itu dalam waktu jam gitu. Kemudian pengalaman ya, terkait dengan proses magangnya ya, dia menjadi auditor bergabung di kantor akuntan publik berapa lama, dan juga terkait dengan apakah sudah pernah menjadi kepala tim auditor. Itu juga salah satu syarat untuk menjadi untuk mendirikan kantor akuntan publik gitu, atau untuk menjadi auditor independen. Kemudian setelah lolos ya tentunya mendapatkan nomor register dan juga izin dari Menteri Keuangan. Nah, ini terkait dengan auditor independen. Jadi auditor independen itu bukan auditor yang ada dalam perusahaannya, tetapi auditor yang bertindak secara independen ya, yang tidak ada hubungan dengan klien gitu, yang biasa kita sebut sebagai kantor akuntan publik. Nah, kantor akuntan publik yang kita kenal saat ini yang terbaik bisa kita sebut sebagai yang terbaik di zaman sekarang, yang kita sebut sebagai Big Four. Nah, Big Four itu ada siapa saja? Itu yang pertama itu ada KPMG, kemudian ada EY, Ernst & Young, kemudian yang ketiga itu ada PwC, dan juga yang keempat itu ada KPMG ya, KPMG, Deloitte, kemudian EY dan juga PwC. Oke, dari Big Four ini untuk Deloitte, PwC dan juga EY itu kantor pusatnya kalau tidak salah itu ada di Inggris, sedangkan KPMG itu kantor pusatnya ada di Belanda. Untuk Big Four ini sudah berlaku sejak tahun 2002 ya. Kalau nggak salah sejak tahun 2000-an itu sudah muncul namanya Big Four. Sebelum munculnya Big Four itu ada yang kita sebut sebagai Big Five ya, dimana Big Four ini tetap ada, ditambahkan dengan ada satu lagi yaitu yang kita sebut sebagai Arthur Andersen. Nah, dimana Arthur Andersen itu masuk ke dalam Big Five ini. Jadi ada Arthur Andersen, kemudian ada KPMG, Deloitte, PwC dan juga EY. Itu sebelumnya itu ada juga yang kita sebut sebagai kantor firma audit, yaitu Big Six. Nah, sebelum Big Six ada apa lagi? Yaitu ada Big Eight. Big Eight itu dari zaman 90-an ya kalau nggak salah. Jadi awal mula firma besar audit itu bermula dari Big Eight. Habis Big Eight lanjut ke berkurang menjadi Big Six. Setelah Big Six berkurang lagi menjadi Big Five. Nah, dari Big Five ini karena si Arthur Andersen mempunyai masalah terkait dengan independensi dan juga independensinya, maka dari itu dikeluarkan dari firma besar audit. Nah, sekarang tersisalah 4 firma besar audit, yaitu KPMG, Deloitte, PwC dan juga EY gitu. Nah, auditor independen selesai, lanjut ke jenis auditor lainnya, yaitu auditor pemerintahan. Nah, auditor pemerintahan yaitu berkaitan dengan auditor adalah auditor yang bekerja di instansi perpajakan atau instansi pemerintahan, khususnya instansi perpajakan. Biasanya kita sebut sebagai BPK, Badan Pemeriksa Keuangan gitu. Kemudian yang berikutnya itu ada auditor intern. Nah, auditor intern inilah yang ada dalam suatu perusahaan gitu, yang berfungsi sebagai pengawasan ya, sebagai pengawas bagi perusahaan atas berjalannya kegiatan operasional perusahaan agar sesuai dengan kebijakan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri gitu. Jadi auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam suatu perusahaan, baik perusahaan negara atau daerah maupun perusahaan swasta gitu. Jadi kalau mau ditanya siapa yang lebih kompeten, yang lebih independen, ya jelas auditor independen atau kantor akuntan publik. Kalau auditor intern itu hanya sebagai
divisi atau departemen pengawas dalam suatu perusahaan gitu. Nah, ini terkait dengan jenis-jenis auditor. Lanjut ke standar pengendalian mutu. Nah, ini terkait dengan audit, yaitu prosedur yang digunakan kantor auditor atau kantor akuntan publik untuk selalu konsisten dalam setiap kontrak kerjanya, ya, dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya antara si auditor dan juga si klien. Nah, ini terkait dengan standar pengendalian mutu. Itu prosedur yang digunakan oleh si auditor agar tetap konsisten dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya antara si auditor dan juga si klien. Ada apa aja elemen-elemen pengendalian mutu? Berikut terkait dengan elemen-elemen pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu audit. Itu ada apa aja? Yaitu ada independensi, kemudian penugasan auditor, konsultasi, supervisi, pengangkatan auditor, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan pemeliharaan hubungan klien, dan juga inspeksi. Nah, ini terkait dengan elemen-elemen atas standar pengendalian mutu audit. Oke, untuk materi chapter 1 terkait dengan ruang lingkup dan juga profesi kantor akuntan publik sudah selesai kita bahas ya untuk chapter 1 ini. Jadi apabila ada yang masih dibingungkan atau ada yang perlu kita bahas, kita diskusikan sama-sama, silakan didiskusikan, ditanyakan di grup WA nanti. Jadi kita bahas sama-sama, kita belajar, dan kita diskusikan sama-sama nantinya. Apabila masih ada yang dibingungkan atau ada yang tidak dimengerti, ataupun ada yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan materi-materi yang telah kita bahas. Jadi untuk chapter 1 ini sudah selesai ya. Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke chapter yang kedua. Terima kasih dan sampai jumpa.